Welcome to my video. This year, 2024. At the beginning of the year with a short video. I hope you're enjoying my video. All about the moment. And stories of the year. Thank you for watching. Kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu dari sini yang kami hormati, untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga acara kita yang berjalan dengan baik dan lancar. Berikut pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Aditya Suartanto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, guru-guru, harganya kursinya, biasanya bisa. dapat perintah untuk berdoa. Mohon maaf, Pak Haji, ini dan Pak Haji baru, harusnya yang bisa doa Pak Haji. Salah. Saya akan bacakan doa dengan agama Islam yang agama lain menyesuaikan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu syai'in yuwaffi'una ma yuwaffi'u al-ilah. Ya Rabbana wa anta kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja-puji dan syukur terkait kepada-Mu ya Allah. Kami semua dipertemukan kembali dalam acara kemas kopi dan juga
dan kesalahan orang-orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa sesepuh-sesepuh di kopi yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-nara ya azizul ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Jadi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Purnomo Ananto MM selaku Dewan Penasihat Kopi Kreatif. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Untuk pertama yang kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di hari yang bersejarah ini. Pak Usman, Pak Kiki dan teman-teman semua yang hadir, para pengurus kopi, saya didahulukan tadi Pak Ketua Umum untuk menyampaikan sambutan mewakili dengan penasihat. Tentu tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena saya banyak di dunia pendidikan, meskipun beberapa tugas saya tetap aktif saat ini kebetulan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi, di mana anggota-anggota penerbit ini juga ada yang punya percetakan dan juga banyak yang tidak. Bapak Ibu sekalian, seperti dengan kitosnya di bidang percetakan ini kan sebetulnya masih cukup menjanjikan untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia, karena kalau saya baca beberapa literatur hampir tidak ada daerah yang tidak punya percetakan. Dan meskipun perubahan transformasi dari cetak ke digital ini cukup pesat, cukup tinggi, namun ya sering kita dengar orang dari bangun tidur sampai mau tidur, dari lahir sebelum meninggal, nggak ada yang tidak itu percetakan. Pasti ada. Belum aja dicetak lah ya, aja dicetak gitu kan, kemasannya nggak ada yang tanpa percetakan. Nah, sehubungan dengan itu mungkin keberadaan komunitas ini saya yakin amat sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah. Mungkin kiprahnya saja yang mungkin Bapak Ibu kita dorong, kita gelorakan, kita tingkatkan pencitraan dari kopi ini sehingga dunia cetakan Indonesia maupun di seluruh dunia, saya tahu Pak Usman juga sudah melakukan buanan kemana-mana bahwa organisasi ini ke arah yang lebih maju, dan kita bersyukur alhamdulillah paling tidak saya akan sering kirim Pak Usman dan teman-teman tentang majalah ya. Kadang-kadang saya masih nulis ya, nanti insya Allah saya masih mau nulis lagi, cuma belum sempat aja tahu kan. Dan ke depan saya pikir teman-teman dengan bahu-membahu mungkin nanti ada semacam di dalam pengurus itu mungkin lebih dibiarkan aja ada semacam divisi-divisi yang membagi ya, karena sudah berubah dunia ini ya, cetak itu tidak hanya di buku, di kertas, di karton, tapi juga di media-media lain, sehingga perlu beberapa yang
praktisi ya, saya pikir praktisi yang memang bisa menjadikan pemicu ya untuk bisa berinovasi. Sayangnya di Indonesia dari sisi akademis ini baru sampai D3 nih ada. Di Malaysia sudah sampai S3 printing ini, tapi kita belum. Mungkin dengan dorongan dari teman-teman kopi ini juga agar pemerintah juga mau membuka pendidikan yang lebih tinggi lagi di Indonesia. Sementara kalau kita ingin menjadi dosen, gua di bidang percetakan yang nggak ada di Indonesia. Akhirnya banyak praktisi dan mungkin ke depan ada rekomendasi dari teman-teman kopi dari hasil Rakernas ini, salah satunya adalah agar mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendidikan atau kementerian untuk bisa di samping pelatihan juga bisa mendorong akademisi di bidang percetak makin saya yakin 100 tahun pun masih dibutuhkan ya, kita nggak mungkin kalah dengan dunia digital karena juga orang masih membutuhkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini sambutan Ketua Umum Kopi Kreatika Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Usman Darwala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama dan utama tentunya kita tidak lupa memanjatkan puja dan puji kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, memberikan beragam nikmat antara lain nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan tuntutan organisasi Rakernas atau Rapat Kerja Nasional Kopi Kreatika. Yang saya hormati Pak Ketua Penasehat Bapak Martinus, Bapak Pur, ada lagi Bapak Pak Kus yang kebetulan tidak bisa hadir. Titip salam untuk kita semua. Selanjutnya juga saya mengucapkan salam hormat kepada tim Litbang yang alhamdulillah masih dalam perjalanan menuju lokasi ini. Bapak udah ada ya? Udah maaf Pak Marbuan udah ada. Beliau jauh dari Bali. Selaku tim Litbang Kopi Kreatika alhamdulillah bisa menghadiri acara kita ini. Selanjutnya juga saya mengucapkan salam hormat kepada rekan-rekan pengurus, Bapak Kiki Nurholi, Bapak Muhammad Said, Bapak Audia Suhantika, dan Bapak Sekjen, Bapak Rudi Susanto, Ibu Bendahara, Ibu Ane, selanjutnya untuk kita semua, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam hormat, terima kasih atas kehadiran memenuhi undangan kami. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu sama-sama kita maklumi bahwa Rakernas ini merupakan
merupakan tuntutan dari suatu organisasi, dalam hal ini kita Kopi Grafika. Dalam ART kita, rapat kerja nasional itu diharapkan setiap tahun, tapi minimalnya Rakernas itu mutlak harus dilaksanakan satu kali di antara 2 kongres. Jadi kita ini adalah memenuhi kewajiban organisasi untuk mengikuti kongres, mengikuti Rakernas, bukan kongres ya, Rakernas. Rakernas itu fungsinya apa? Fungsinya adalah, kalau kita ibaratkan merupakan suatu perjalanan, adalah merupakan satu titik berhenti istirahat untuk introspeksi sudah sejauh mana yang sudah kita jalankan dan bagaimana perjalanan kita yang telah kita lewati itu benar tidak, sesuai tidak, untuk selanjutnya menetapkan arah perjalanan kita yang lebih baik tentunya ke depan. Jadi para rekan-rekan semua, para peserta Rakernas, kita dalam kesempatan ini adalah untuk melihat perkembangan yang telah kita laksanakan. Nanti setelah pembukaan ini kita akan adakan sidang yang dipimpin tentunya oleh pimpinan sidang untuk kita dengarkan secara bersama-sama laporan pengurus yang telah dilaksanakan hasil Kongres ketiga tahun 2020. Selanjutnya nanti barangkali ada masukan, ada saran, ada pertanyaan, tapi saya yakin tidak akan banyak masalah karena memang kita juga masih cukup, alhamdulillah, masih bisa tegar, bisa hidup. Karena belakangan ini kita diterpa pandemi COVID, alhamdulillah kita masih termasuk kategori yang masih bisa bertahan dan bisa hadir di tempat ini. Karena tidak sedikit di antara kawan-kawan kita yang telah mendahului kita. Selain itu nanti Rakernas ini tentunya kita juga akan akan mengerucutkan masalah-masalah organisasi yang dihadapi untuk kedepannya kita bisa mencari jalan bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi peran kita pada siang hari ini intinya adalah dibutuhkan pemikiran, perhatian, rasa kebersamaan agar kedepannya Kopi Grafika yang sama kita cintai mudah-mudahan bisa lebih baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia. Saya tidak menduga kalau pelaksanaan Rakernas ini sebenarnya bisa semewah dan semeriah ini. Yang tentunya beban dan tanggung jawab kita bersama, paling tidak untuk pelaksanaan kongres ke depan harus lebih meriah dari apa yang kita laksanakan pada siang hari ini. Terima kasih kepada panitia, Bapak Bambang, Isanggeni, bapak-bapak para sport yang support acara ini. Ada Pak Eko, ada Pak Iben, ada Pak Reja, ada Bu Anu, ada Pak Ali. Jadi dengan berkat support dan dukungan kawan-kawan semua, saya
secara pribadi lebih semangat agar mudah-mudahan ke depannya kita, tentunya juga saya yakin demikian, akan lebih bersemangat, akan berdaya untuk meningkatkan perhatian dalam mengembangkan dunia grafika yang kita geluti bersama. Kita sudah tahu dan paham bahwa keberadaan dunia printing, dunia grafika belakangan ini sedang tidak baik-baik saja. Saya ulangi, sedang tidak baik-baik saja. Dari sederet jenis dunia usaha printing hanya. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di Rakornas Kopi Grafika Indonesia periode 2022-2024. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama hadir. Selamat datang bagi yang baru datang, teman-teman pengurus. Salam hormat untuk Bapak Ketua Penasihat Bapak Purnomo Ananto, salah satu wakil dari penasehat Bapak Martinus, teman-teman pengurus dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai acara ini dengan saya sedikit agak surprise karena masih sebagai pimpinan sidang ini harus saya apakan ya, saya apresiasi atau bagaimana, tapi yang pasti ya saya harus ada di sini. Maka dengan ini sidang ini akan kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Baik teman-teman sekalian, kita semua sedang menunggu salah satu informasi yang mungkin perlu kita ketahui selama masa kepemimpinan periode kedua yang dipimpin oleh Bapak Ketua Umum Bapak Usman Batubara. Dalam hal ini, mari kita bersama-sama mendengarkan langkah dan kegiatan apa yang sejauh ini telah dilakukan oleh organisasi kita. Dan rasanya setelah kita mendengarkan pesan dan informasi yang beliau sampaikan, atau lebih tepatnya laporan yang beliau sampaikan ini, nanti kita akan memberikan tanggapan. Mungkin mekanismenya sebelum nanti Bapak Ketua Umum memberikan laporan kerja periode 2020-2024 ini, kita mungkin nanti akan membagi beberapa komisi untuk menanggapi dari laporan dari Bapak Ketua Umum. Mungkin pembagian komisi nanti secara teknis akan dilakukan oleh Bapak Sekjen, karena beliau yang lebih berwenang sebetulnya di sini. Saya kira begitu ya. Jadi mari kita mulai mendengarkan laporan dari Bapak Ketua Umum Bapak Usman Batubara dalam periode kepengurusan 2020-2024. Waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izinkan saya karena ini ada aspek sedikit harus baca teks. Jadi saya duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta Rakernas Kopi Grafika 2024. Rakernas kelengkapan organisasi. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, Kopi Grafika bertujuan untuk menghimpun para insan yang bergerak di bidang industri dan pendidikan grafika dalam sebuah wadah organisasi berbasis komunitas. Kedua, meningkatkan dan memberikan nilai tambah bagi anggota komunitas serta mewujudkan insan grafika yang cerdas, bijak, mandiri dalam kebersamaan.
Saya ulangi, mandiri dalam kebersamaan. Untuk mencapai tujuannya, Kopi Grafika mempunyai kegiatan organisasi sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pertemuan rutin silaturahmi antar anggota dan pengurus. Ini amanat Kongres 3 2020. Kedua, menyelenggarakan kegiatan seminar, workshop, atau pelatihan yang dapat mencerdaskan dan meningkatkan keterampilan anggota para member Kopi Grafika. Ketiga, melakukan sosialisasi dan komunikasi serta kerjasama dengan masyarakat grafika Indonesia dan dunia akan pentingnya peningkatan SDM grafika. 4. Mendukung terlaksananya kegiatan atau program yang bertujuan meningkatkan keterampilan, kecerdasan, dan kualitas serta performa industri cetak Indonesia. Kelima, melakukan kunjungan industri percetakan ke tempat anggota bekerja dan berkarya, serta usaha lain yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kopi Grafika, tepatnya pada bab 5 bagian organisasi pasal 16, kelengkapan organisasi tingkat nasional, selain kongres juga ada rapat kerja nasional atau yang biasa disebut dengan Rakernas. Adapun dalam pasal 17 dijelaskan bahwa wewenang Rakernas tersebut merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksananya keputusan-keputusan kongres sebelumnya serta membantu Dewan Pimpinan dalam mengambil keputusan untuk menetapkan program ke depan. Jika diibaratkan sebuah perjalanan, Rakernas merupakan titik ngumpul sejenak untuk membahas kilas balik perjalanan dunia printing secara historis, sebagaimana sama-sama kita maklumi bahwa kalau pada abad ke-16 lalu printing di Indonesia memiliki peran sebagai sarana komunikasi serta penyediaan Alkitab atau buku-buku pelajaran sekolah, sehingga belakangan ini percetakan dengan segala macam dan tipenya bisa menghasilkan banyak produk yang dapat membantu banyak orang di berbagai bidang, seperti pencetakan banner, brosur, flyer, stiker, serta printing cutting, printing tekstil, dan yang lagi ngetren adalah printing kemasan. Dalam anggaran rumah tangga organisasi dinyatakan bahwa Rakernas memiliki tugas dan wewenang. Pertama, mengadakan evaluasi dan penyempurnaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan rapat kerja sebelumnya, menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan ke depan, mengadakan inventarisasi permasalahan serta menetapkan kebijakan penyelenggaraannya, menetapkan kebijaksanaan dan penyelesaiannya, membantu pengurus untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, sekilas tentang keberadaan Kopi Grafika. Sebagaimana sama-sama kita maklumi bahwa komunitas printing Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kopi Grafika
dapat dibedakan dalam 3 pengelompokan, yakni grup sosial media Facebook yang dibuat sejak komunitas ini berdiri, yakni tahun 2009, yang bernama Komunitas Printing Indonesia. Per 15 Agustus 2024 ini memiliki member sebanyak 63.555. Selain itu, daftar keanggotaan berdasarkan registrasi keanggotaan ada berjumlah sekitar 650 anggota, serta berdasarkan grup WhatsApp yang bernama Kopi Grafika berjumlah sekitar 150 anggota. Bapak Ibu Saudara sekalian, program Kopi Grafika setelah Kongres ketiga tahun 2020, fakta menunjukkan sebagaimana telah saya sampaikan tadi pada pembukaan, karena pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap industri percetakan, seperti penurunan permintaan pasar, kesulitan dalam mengimpor bahan baku, keterbatasan dalam memproduksi cetak karena protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Hanya belakangan ini yang dapat bertahan dan sepertinya masih lumayan baik kehidupannya adalah bidang usaha cetak kemasan. Demikian juga Kopi Grafika secara umum pada saat pandemi dikategorikan sedang tidak baik-baik saja. Untuk program-program kerja mulai Kongres kemarin 2003 itu, saya mintakan kepada saudara Bambang Wisanggeni untuk menampilkan beberapa kegiatan beliau yang menyiapkan ini semua, yang kebetulan beliau juga adalah sebagai direktur eksekutif daripada Kopi Grafika. Kepada saudara Bambang Wisanggeni saya mintakan untuk tolong ditampilkan kegiatan-kegiatan yang pernah kita laksanakan mulai dari Kongres 3 tahun 2020. Mari sama-sama kita perhatikan. Baik, selamat siang semua. Mohon izin Ketua, mohon izin teman-teman semua. Saya akan menyebutkan beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan, Kopi Grafika yang bisa lakukan setelah Kongres 2020. Sebagaimana yang mungkin kita pahami bersama bahwa setelah pada saat Kongres ketiga 2020 memang masa pandemi sudah melanda Indonesia, sehingga kegiatan-kegiatan banyak yang tidak dapat berjalan, tetapi kita Kopi masih bisa berpartisipasi. Salah satunya di tahun 2021 Kopi turut mensupport adanya virtual printing expo yang waktu itu diadakan di bulan Februari tahun 2021, yang diinisiasi oleh Bapak Ferry Mulya, Ketua Bidang Salon Kopi Grafika Indonesia. Beliau dibantu dengan Pak Ade Arwindo yang saat ini sebagai Ketua Publikasi di Kopi Grafika. Selepas itu di bulan Agustus di pameran Holding kita juga mengadakan webinar, karena pamerannya juga bersifat virtual. Kita mengadakan webinar dengan judul Adaptasi dan Solusi Bisnis Cetak, yang menghadirkan narasumber konsumer oleh pengurus dari Kopi Grafika Indonesia. Masih di tahun 2021 di bulan Maret tepatnya, kita mendapat undangan dari Trisakti untuk melakukan penandatanganan MOU, di
di bidang edukasi grafika yang saat itu diwakili oleh Bapak Ketua Umum Pak Usman Batubara dengan Bapak Rudi Mulyadi sebagai Ketua Bidang Edukasi. Nah, tapi memang karena kembali lagi masih dalam masa COVID sehingga tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan setelah itu. Acara berikutnya di bulan Desember kembali mengadakan webinar tentang printing making or new book, karena memang pada saat COVID banyak sekali teman-teman kita yang kemudian harus sedikit terbebani dengan COVID. Untuk itulah kita mencoba apa sih peluang-peluang yang bisa dihasilkan saat itu. Kembali di tahun 2022, mungkin Bapak Ibu perlu ketahui semua bahwa sekitar 7-8 tahun ke belakang Kopi Grafika Indonesia itu selalu bekerja sama dengan I.O. pameran untuk selain membuat seminar atau talkshow, tetapi juga bagaimana Kopi Grafika ini bisa memfasilitasi para member, para anggota kopi dan juga para UKM untuk bisa ikut pameran. Jadi yang biasanya takut-takut ikut pameran itu nanti bebannya mahal lah atau apa, nah melalui Kopi Grafika kita bisa menjembatani itu semua dengan I.O. dan itu berlangsung sampai saat ini. Ini beberapa dokumentasi pada saat pelaksanaan pameran, antara lain Indo Internet di bulan Maret, kemudian ada Oprint. Di dua pameran itu biasanya Kopi Grafika mendapat space, siapa yang mau ikutan dipersilakan. Ini ada satu seminar yang diadakan di pameran Indo Internet bulan Maret 2022. Kita mampu menghadirkan saat itu sebagai narasumber yaitu Dirjen Perindustrian, dan keynote speakernya adalah Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja Pak Afriyah Samrul. Pada saat pameran itu, ini salah satu foto dokumentasinya. Tahun 2023 kembali Pak Benny Mulya menjadi aktor di Oprint. Nggak tahu nih ngomong apa itu. Judulnya pun cukup ini, mencari pemenang antara offset dan digital kalau nggak salah. Waktu itu dengan Pak latihan tadi juga ya, kalau nggak salah saat itu. Kemudian di bulan Oktober Pak Usman Batubara mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber di acara Masinex yang digelar oleh